Jadi Cak, baru-baru ini Jepang membuat satu kontroversi yang gede banget dan ini berkaitan sama AI. Apa tuh? Mereka bikin Apa? Bikin bendungan pakai AI? Enggak, mereka bikin anime pakai AI. Real pakai AI. Bahkan ada pemain dari Oshinoko yang ikut terlibat dengan pembuatan anime itu. Jadi maksudnya pemain Oshinoko nih maksudnya voice aktornya. Karakternya. Voice aktor. Akane jadi Ruby. AI. Ya pokoknya kalau mau tahu lebih lengkapnya ya aku bisa nonton beritanya sampai habis. Selamat datang di berita lain. Di mana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya pokoknya berita yang cocok untuk para nerd, whips, dan wibu geek lainnya. Ya. Teman-temannya Hasan lah. Iya. Berita pertama adalah berita di mana Jepang kembali dengan inovasinya dengan membuat anime dengan AI. Wow, kayak ini yang di WA. Pakai meta enggak. Jadi mereka ini menyebutkan kalau animenya itu 95% diproduksi pakai AI. Mereka mengakui dan ini bisa dibilang jadi kayak anime pertama yang tayang di TV Jepang yang pakai AI. Oh, boleh ya? Nah, itu dia yang jadi pertanyaannya. Kan sebenarnya AI itu menjadi kontroversi ya bagi beberapa orang gitu. Jadi karena kayak original source. Karena source-nya yang dipertanyakan. Ini ngambil dari mana, ngambil dari siapa gitu loh. Apalagi ini studionya studio baru. Harusnya baru original dong, masa AI? Ya nggak tahu kan mereka dapat datanya dari mana. Tapi ini studio baru. Nama studionya itu adalah Kaka Creation dan ya itu studio anime yang baru. Judul animenya Twin Hinahima. Artinya? Aku nggak tahu maksudnya apa. Kembar Hinahimanya aku juga nggak tahu. Hinahima namanya kayaknya. Nggak tahu. Cuma intinya ini anime AI. 95% dibikin pakai AI dan berkolaborasi dengan orang yang bikin cerita bukan Oshinoko, Higurashi. Oh. Ada itu anime horor lah, salah satu anime yang cukup populer ya. Dan bagus? Ya Higurashinya sih cukup bagus. Cuma aku nggak tahu nih apakah anime AI pertama ini yang 95% udah tayang. Nggak tahu, sumpah aku kayak mereka baru mengeluarkan trailer. Tapi kayak udah bilang pas trailer keluar ini buatan AI, 95% buatan AI. Ya menurut kalian gimana? Apakah ini adalah suatu yang bagus dari Jepang atau menurut kalian Jepang udah kesulitan dalam membuat anime? Kurangnya tenaga kerja. Ya pasti kurangnya tenaga kerja makanya mereka bikin kayak begini. Berita selanjutnya. Ada berita di mana sekarang One Punch Man sekarang sudah ada kayak Season 3. Iya betul, ada season 3. God damn. Nah, tapi muncullah season 3 ini, mereka kan udah ngeluarkan promotional video atau trailer gitu kan. Tapi ada isu. Katanya yang bikin preview-nya itu, yang bikin trailernya itu cuma satu orang. Katanya. Ini benar-benar satu orang doang? Katanya seperti itu. Ini isu ya, kabar burung. Terus habis itu, kalau nggak salah direkturnya juga ngomong, jangan khawatir. Jangan menganggap rendah GC Staff. Jangan kecewa dulu sama GC Staff karena season 3 bakal bagus. Wih. Pede banget ya. Udah pede. Sama kayak ini, Bleach. Tenang, season selanjutnya bakal bagus. Tahu-tahu mencat animator gitu. Tahu-tahu mencat Semoga sih yang ini Semoga ini beneran bagus dan lancar sampai selesai produksi. Aku juga berharap beneran bagus dan lancar karena One Punch Man adalah series yang ditunggu orang-orang ya kan. Kesukaan banyak orang, manganya bagus banget gitu. Tapi gimana menurut kalian? Apa yang kalian harapkan dari One Punch Man season 3? Animasinya kah? Berita selanjutnya. Ada kabar baik. Apa tuh? Dari anime terbaik. Apa tuh? Kesukaan gua. Boruto. Tapi bukan Boruto. Kan Boruto. Apa tuh yang terbaik? Haikyuu ngeluarin movie baru. Tapi belum tahu. Di 2025 ini, tapi bulannya belum tahu kapan. 2025 ini tayangnya? Itu di Jepang dong, bukan di Indo. Mungkin kalau di Indo paling bisa 2026 atau mungkin 2025 akhir. Ya bisa jadi kayak selisih 3 bulan, 4 bulan sama Jepang, bahkan 6 bulan ya. Jadi movie yang baru ini bakal menayangkan pertandingan si Hinata lawan The Little Giant. Little Giant tuh orang yang pendek tapi lompatnya tinggi juga. Iya, sebelum ada Hinata. Terus Hinata kan kayak FOMO gitu kan? Enggak deh, FOMO. Dia pengen juga. Hinata pengen jadi kayak dia. Jadi panutan. Panutannya Hinata. Jadi di sini Hinata melawan idolnya gitu. Tapi nanti
Spoiler. Nanti yang kalah Hinata. Karena dia kan FOMO. Iya, lu FOMO. Dia nggak akan bisa melewati. Lu FOMO, nggak bisa lu ikut-ikutin gua gitu. Iya. Terus bakal ada spesial episode lagi. Jadi mereka mengeluarkan dua. Ada movie sama spesial anime. Bukan spesial episode deh kayaknya, itu spesial anime, episode ya, spesial aja gitu. Episode spesial episode sama Yes, ya maksudnya kita nggak tahu itu movie atau OVA atau apa gitu. Yang akan menampilkan pertandingan dari Kokoro Dani dan Muji Nazaka. Ya, Muji Nazaka. Gimana menurut kalian? Apakah kalian menunggu movie Haikyuu? Apakah anime ini? Kalian siapa yang menang? Kira-kira Haikyuu atau Boruto? Haikyuu. Setuju gue. Berita selanjutnya ada berbau Koreanya ini, Ca. Apa nih? Jadi ceritanya ada Yoasobi di backdance enggak, bukan. Jadi ceritanya apa tuh? Pemilik line webtoon mau bikin 20 judul webtoon mereka menjadi anime di tahun ini. Banyak banget. Itu kata CEO-nya kayak gitu. Banyak banget. God damn, banyak banget. Duitnya banyak banget. Aku nggak tahu duitnya Buat banyak produksi. apa enggak. Aku nggak tahu mereka untung apa enggak. Soalnya kan banyak kerugiannya juga. Cuma aku nggak tahu. Ini bentuk perluasan IP yang jelas, ya kan. Tapi masalah laku atau enggak laku, mungkin mereka berkacanya dari Solo Leveling karena Solo Leveling laku. Terus kayak berarti gas aja nih. Berarti kita gaskan. Padahal dulu ada 2 project webtoon tuh yang ku tahu, ada Tower of God sama satu lagi tuh High School apa gitu. Jadi ada beberapa webtoon yang sebenarnya mau diadaptasi jadi anime dan judul-judulnya adalah kayak Clavates, The King of Devil Beast. Yang katanya bakal lu rilis nanti bulan Juli. Habis itu Dark Moon, The Blood Altar. Sama ini nih yang paling ditunggu sama orang-orang. Apa tuh? The Omniscient Reader. Tentang mimpi bahasa autor. Dan menurut kalian, kira-kira apa webtoon yang kalian tunggu-tunggu? Dan selanjutnya, dan kayaknya ini berita terakhir deh, berita di mana kita akan memberitakan berita duka. Pasti ada yang graduate. Kok gampang banget nebaknya. Jadi gini, jadi Hololive kembali menggraduatekan, atau salah satu talent Hololive lah lebih tepatnya, dia memilih untuk graduate di tanggal 26 April nanti. Dan nama talentnya adalah Murasaki Shion kalau nggak salah. Yang ungu-ungu Murasaki, masa sih ungu? Ya, jadi pada dasarnya Murasaki Shion memutuskan untuk mengundurkan diri dari sebagai talent Hololive, dan katanya menurut rumor yang beredar dia ingin menjadi kuli di Nganjuk. Nemenin Suisei. Nemenin Suisei. Bikin sepatu di Nganjuk, nggak tahu dah. Cuma jujur ya, aku bukan fansnya dia, aku jarang nontonin beliau. Cuma aku cukup ngerti lah gimana perasaan sedih dari fansnya. Sama. Tapi lebih ke ini sih, kayak kemarin kan itu baru graduate Fauna. Terus habis itu Aqua. Sekarang Sion. Jadi lumayan sedih ya, kayak banyak udah mulai graduate. Satu persatu hilang. Nah, tapi beberapa fans di sini tuh kayak berasumsi alasan kenapa dia ini graduate adalah karena sekarang Hololive itu arahnya udah berbeda. Jadi mereka di sini bukan ada kayak dikelirin nih, mereka tuh bukan kayak ada masalah, tapi emang visi misi dari mereka antara perusahaan dan individu ini udah beda. Jadi kurang lebih statement terakhirnya Sion itu dikeluarkan di Twitter, yang dimana dia itu bilang terima kasih udah nge-support dia selama 6,5 tahun ini. Damn, dia lebih tua dari aku. Ya maksudnya jelas kalau itu, tapi ya secara berkarir. Secara karirnya lah, 6,5 tahun is a long time, long journey lah. Banget. Ya, kalian sebagai fans Sion, apa yang kalian harapkan kepada Sion berikutnya? Silahkan komentar di bawah. Dan berita terakhir kalau sedih jelek, jadi bohong. Jadi aku bohong tadi, itu bukan berita terakhir. Ini bahagia Ini aja. berita senang, berita oke lah. Ini berita yang terakhir beneran, ini beneran terakhir. Bahagia nggak? Lumayan. Oke. Jadi anime kesukaan kita semua, Kimetsu no Yaiba. Kimetsu no Yaiba kolaborasi dengan salah satu tim baseball di Jepang. Mereka bikin animasi, keren banget. Jadi kayak kan kalau kita ngeliat kan Demon kan dia dibasmi dengan katana, terus pakai baseball. Enggak, ini kayak katana, jurus apa, teknik pernapasan apa gitu. Pernapasan dalam air itu. Teknik pernapasan buatan apa gitu, terserah gitu kan. Nah, kalau ini dia melakukan itu tapi pakai bat baseball.
Ya animasinya keren lah. Aku ngerasa ini adalah salah satu kolaborasi Kimetsu no Yaiba yang keren. Masuk akal nggak? Ya enggak dong. Kan Enggak mana lah, ada orang pakai baseball. Iya baseball, tapi Monster. animasinya bagus anjir. Animasinya one of the best lah. Untuk ukuran kolaborasi ini keren banget men. Dan ya itu doang sih sebenarnya tentang Kimetsu no Yaiba. Aku nggak tahu mau ngomongin apa lagi karena kan terlalu banyak ya yang banyak diomongin yang kalau bagus bagus-bagusnya dari gitu. Kimetsu no Yaiba, benar. Iya. Dan ya udahlah ya, itu aja untuk berita lain kali ini. Dimana kita memberitakan anime, games, manga, musik, dan berita yang lain. Ya, terima kasih udah nontonin kita. Aku Akil Spakbor. Aku Ocha Aki. Dan untuk kita semua, Stay clean and sound.